Jadi di rekamnya baru di tengah. Nanti kalau pertemuan kita berikutnya saya lupa, ingatkan saja langsung. Kadang kalau chat itu tidak kelihatannya. Apa itu surfaktan? Pernah dengar atau tidak? Pernah. Kayaknya Salman, saya ada gangguan, cuman kedengeran kresek-kreseknya saja. Pernah dengar? Pernah dengar, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Ya, bukan sesuatu yang baru, karena surfaktan ini juga ada yang diaplikasikan di produk pangan ya. Surfaktan itu adalah senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan, saya harap masih ingat waktu SMA itu ya, air itu punya tegangan permukaan. Buktinya ada serangga yang berdiri di atas air, dia kakinya tidak tenggelam kan, tapi bisa di permukaan air itu. Itu bukti bahwa air itu punya tegangan permukaan. Artinya di permukaan itu ada tegangannya sehingga air itu bukan sesuatu yang betul-betul tidak ada gaya sama sekali gitu, dimasukkan apapun langsung nyemplung, tidak gitu. Punya tegangan permukaan tapi mungkin kecil sehingga kalau kita masukkan pulpen misalnya ya langsung jatuh. Tapi kayak tadi kertas misalnya dia masih tetap di permukaan gitu, tidak langsung basah ke bawah dia karena punya tegangan permukaan. Nah, surfaktan itu dia menurunkan tegangan permukaan. Kenapa dia bisa seperti itu? Ciri khas dari surfaktan itu dia punya dua gugus. Dia punya gugus yang polar dan punya gugus yang non-polar. Biasanya kalau kalian lihat struktur kimia gitu ya, kalau ada seperti ini, ada kepalanya, ada ekornya. Ini menunjukkan kepalanya itu bagian yang hidrofilik atau yang polar. Yang ekornya adalah rantai karbon yang bersifat hidrofobik atau non-polar. Nah, surfaktan itu adalah senyawa yang seperti itu. Dia punya gugus yang molekul yang hidrofiliknya dan dia juga punya yang hidrofobiknya atau non-polarnya. Nah, tadi kita mau kembali ke nanoclay kita mau modifikasi dia, nanoclaynya supaya dia bisa berinteraksi dengan polimer yang bersifat nonpolar. Maka salah satu caranya adalah dengan mengikat si surfaktan ini supaya dia ada di nanoclay kita. Nah, yang bagian polarnya, kepalanya surfaktan itu berinteraksi dengan nanoclay karena nanoclay itu bersifat polar. Nah, ujungnya, ekornya yang bersifat non-polar, nanti dia berinteraksi dengan si polimernya. Sehingga kita bisa mendapatkan tadi campuran yang bagus, exfoliated atau intercalated. Oke, tadi itu slide-nya seharusnya dia di awal, terus masuk yang tujuan penambahan tadi ya, penambahan MMT itu pertama tadi menurunkan permeabilitas ya. Yang kedua, MMT itu bisa digunakan untuk sebagai pembawa senyawa yang bersifat antimikroba. MMT-nya sendiri itu punya sifat antimikroba tapi kecil ya, tidak terlalu signifikan. Nah, tapi kita bisa tempelkan seperti tadi kita tempelkan dia surfaktan di sana melalui ion exchange ya, penggantian ion. Jadi nanoclay itu punya ion positif. Nah, si surfaktannya juga punya ion positif. Ion positif yang ada di clay ini diganti dengan ion positifnya si surfaktan. Nah, begitu juga dengan antimikroba ini. Kita bisa pakai senyawa atau zat yang memiliki sifat antimikroba yang bisa membunuh mikroorganisme
yang punya ion positif gitu ya, punya muatan positif. Sehingga kita bisa lakukan ion exchange tadi, penggantian ion atau pertukaran ion. Nah, apa saja yang kation yang bisa kita gunakan? Contohnya Ag+, Cu2+, Zn2+, Fe2+. Ini semuanya kation-kation yang punya sifat antimikroba. Nah, si Ag+ ini ditempelkan tadi ya, dia mengganti ion positif yang ada di MMT diganti dengan Ag+, misalnya sekarang Ag+-nya nempel di MMT kita. Nah, terus MMT-nya dicampurkan ke polimer kita. Nah, sehingga sekarang polimernya punya sifat antimikroba. Kenapa kok nggak langsung saja Ag plusnya, Cu2 plusnya dimasukkan ke dalam polimer? Bisa, sangat bisa. Dan itu juga banyak penelitian di situ ya. Cuman salah satu kelemahannya, kenapa kok dia tidak ditambahkan langsung? Kalau ditambahkan langsung, itu cepat dia lepas dari polimer. Tidak ada pengikatnya. Kalau cepat keluar dari polimer, dia tidak terlalu efektif untuk selama penyimpanan. Kemasan pangan itu kan tidak hanya 1 jam 2 jam ya, sehari 2 hari, tapi mungkin dia digunakan untuk menyimpan makanan seminggu bahkan mungkin berbulan-bulan. Nah, si antimikroba ini dia kan dia tadi di dalam, misalnya di dalam plastik ya, di sini ada Ag plus gitu ya. Dia itu berfungsi kalau ini ketemu sama mikrobanya. Nah, berarti dia harus ada di bagian permukaannya si plastik kan. Tapi kalau semua Ag+ yang kita tambahkan ke dalam plastik itu dalam satu waktu semuanya langsung ada di permukaan, maka cepat sekali habisnya gitu ya. Cepat sekali habisnya si Ag+-nya. Akhirnya dia tidak melindungi lama. Nah, dengan kita tempelkan dia di nanoclay, itu pelepasan Ag plus-nya itu bisa secara bertahap atau pelan gitu. Supaya selama penyimpanannya si Ag plus-nya itu tidak keburu habis gitu ya istilahnya. Nah, ini kemasan yang juga punya kemampuan membunuh mikroba itu salah satu sifat dari kemasan aktif ya. Jadi itu salah satu kalau kita mau desain, saya mau buat active food packaging gitu. Bisa dengan menambahkan Ag+ ini misalnya dengan MMT dimasukkan ke dalam polimer kita. Ini contoh hasil penelitian ya, yang dia menggunakan nanoclay terus ditambahkan silver. Ya, ditambahkan Ag terus dia membunuh yang dia teliti terhadap salmonella, bakteri salmonella. Bakteri salmonella menyebabkan apa? Apa yang disebabkan oleh bakteri salmonella? Ini salah satu mikroorganisme yang penting ini karena dia sering menimbulkan masalah keracunan pangan. Salmonella typhi menyebabkan penyakit tifus, Bu. tifus. Ya. Log CFU ini menunjukkan berapa jumlah salmonellanya ya. Yang pertama dia tidak sebutkan ya apa polimernya. Tidak kelihatan di sini apa polimernya. Tapi yang pertama ini kontrol tanpa
nanoclay ya. Terlihat dia ada sampai 9 log CFU per mililiter. Terus kalau misalnya si polimernya dengan nanoclay saja, tidak ada silvernya, tidak ada Ag+-nya. Itu ada beberapa yang berkurang tapi sedikit sekali gitu ya. Mungkin tidak signifikan kalau kita analisis dengan statistik. Nah, tapi ketika ditambahkan silver ke nanoclay-nya pada konsentrasi yang tepat gitu ya, dia langsung menurunkan drastis. Di konsentrasi yang rendah dia sudah turun ya, tapi belum terlalu banyak. Tapi di konsentrasi yang optimum itu betul-betul turun. Ya, ini kemampuan nanoclay yang ditambahkan atau ditempelkan dengan silver nanopartikel. Oke, selanjutnya kita juga bisa, selain tadi kita tambahkan senyawa-senyawa yang bersifat antimikroba, kita bisa juga tempelkan senyawa-senyawa yang punya sifat antioksidan. Sehingga kemasan kita nanti ini punya sifat antioksidan. Antioksidan itu pentingnya untuk apa? Mencegah reaksi pencoklatan. Pencoklatan, ya salah satunya karena salah satu reaksi pencoklatan itu karena adanya reaksi oksidasi ya. Lebih tepatnya reaksi oksidasi. Reaksi pencoklatan itu salah satu dari reaksi oksidasi. Nah, si antioksidan itu mencegah reaksi oksidasi. Fungsinya tadi mencegah adanya pencoklatan. Terus apa lagi? Kalau di minyak, reaksi oksidasi menyebabkan apa? Bau tengik, Bu. Bau tengik ya. Nah, jadi untuk produk-produk seperti itu kita butuh antioksidan. Nah, kalau kita cegah reaksi oksidasi, maka otomatis juga kita meningkatkan umur simpannya. Sama seperti untuk yang mikroba tadi ya, kenapa kita tidak langsung tambahkan saja antioksidan? Bisa, kita tambahkan langsung bisa, tapi pelepasan antioksidan ini di kemasannya itu cepat sekali. Kalau dia terlalu cepat, tadi cepat habisnya gitu ya, kayak antioksidannya langsung berinteraksi dengan oksigen, jadi baru 1-2 hari kita pakai kemasannya sudah hilang sifat antioksidannya. Nah, kalau ditempelkan di MMT itu slow release atau pelepasannya itu lebih lambat. Nah, jadi dia selama penyimpanan ada terus gitu ya antioksidan yang dilepaskan dan dia berfungsi untuk menjaga produk yang dikemas. Nah, kenapa MMT itu bagus sebagai bahan pembawa ya? Karena dia punya luas permukaan yang tinggi. Semakin kecil suatu partikel, maka dia punya luas permukaan yang semakin besar. Terus dia punya kemampuan untuk pertukaran kation yang tinggi. Tadi ingat bahwa di nanoclay itu ada kationnya, kation yang bermuatan positif ya. Dan itu dia bisa diganti-ganti gitu. Bisa ditukar dengan seperti tadi kita tukar dengan surfaktan, kita tukar dengan Ag+ misalnya. Bisa juga kita tukar dengan antioksidan yang punya bersifat kation atau muatan positif ya. Atau si MMT ini bisa saja dia swelling atau mengembang gitu. Jadi dia serap si antioksidannya. Karena antioksidan ini bisa berupa essential oil atau minyak atsiri. Nah, jadi si apa namanya? Nanoclay-nya ini bersifat seperti sponge gitu ya, kayak penyerap si minyaknya. Nanti minyaknya ini yang dimasukkan ke dalam polimernya. Atau contoh lain antioksidannya adalah senyawa-senyawa fenolik seperti resveratrol dan sebagainya. Nah, ini contoh hasil data. Jadi dia
kemasannya adalah beef, produknya adalah beef atau daging sapi ya, yang dikemas dengan satu plastik aktif film, terus diuji TBARS-nya. TBARS ini thiobarbituric acid ya. Nah, ini merupakan satu indikator dari reaksi oksidasi. Kalau semakin banyak TBARS-nya, maka si produk itu semakin sudah teroksidasi. Jadi dia indikator. Disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Terus, nah yang A, ini dia menggunakan dua jenis polimer ya, LDPE sama EVA. Nah, yang pertama yang ini ya, yang A, itu adalah, saya baca lagi, kontrol yang warna biru sama warna merah ini, itu yang tidak dikasih apapun, gitu. Tidak ada antioksidannya, tidak ada nanoclaynya. Nah, kelihatan ini TBARS-nya itu meningkat ya, yang biru. Meningkat terus ya. Terus yang merah begitu juga, dia langsung meningkat. Sorry, yang merah LDPE tapi dikasih 3% dari ekstraknya langsung di sana. Terus yang hijau ini adalah yang EVA, terus yang ungu dikasih antioksidannya 3% langsung, tanpa ada si nanoclay. Jadi tidak kita tempelkan ke nanoclay. Itu kalau yang EVA 3% agak menurun sedikit di hari ke-6, tapi tetap dia naik gitu ya. Nah, terus di gambar yang B, ini dinaikkan konsentrasinya. Konsentrasinya dinaikkan, tapi tetap tidak pakai nanoclay. Kalau yang si warna merah dan warna hijau. Nah, itu kelihatan dia naik. Tetap naik ya. Nah, tapi kalau ketika dia ditambahkan dengan nanoclay, yang ini misalnya dengan konsentrasi yang tepat gitu ya, kelihatan terjadi kenaikan dari TBARS-nya itu dihambat gitu. Sampai 9 hari itu masih kecil dari 2. Sedangkan tadi kontrolnya yang EVA ya, EVA itu yang hijau. Hari ke-9 itu sudah 14 ya, sekitar 14 bilangan TBARS-nya. Nah, jadi di situ terlihat bahwa dengan kita tambahkan antioksidan, kita tempelkan dia di nanoclay, itu bisa melindungi produk dari reaksi atau kerusakan oksidatif. Nah, ini contoh yang lain. Sekarang produknya strawberry, terus ini dia menggunakan polimernya adalah thermoplastic starch, jadi dari pati, ini bioplastik berarti. Terus pakai MMT, terus pakai minyak atsiri ya. Minyak atsirinya isinya CRV ini carfacrol, TML itu timol. Nah, ini antioksidannya. Antioksidan ini yang ditempelkan ke MMT. Kelihatan perubahan selama penyimpanan ya. Si strawberry yang disimpan dengan packaging yang ada nano partikelnya, yang sudah ditambahkan dengan antioksidan, dia masih lebih fresh dibandingkan yang kemasan hanya terbuat dari pati saja. Oke, terakhir yaitu aplikasi. Nah, sekarang kita bisa juga tempelkan enzim ke nanoclay-nya. Nah, tapi ini masih belum banyak ya ke food packaging atau ke kemasan pangan, dan masih pada skala penelitian. Tapi potensi aplikasinya yaitu kalau kita
tambahkan enzim ke MMT, terus kita gabungkan dengan polimer sehingga menghasilkan nanokomposit, itu dia bisa untuk mengikat O2. Kenapa kita perlu mengikat O2? Apa fungsinya dalam menjaga kualitas makanan? Meningkatkan nomor simpan. Kenapa bisa? Apa Karena masalah? Apa masalahnya si oksigen? oksigen bisa berikatan dengan hidrogen bisa membentuk air, Bu. Terus masalahnya apa? Jadi air nanti tidak dapat merusak produk pangan itu. Ya, ingat tadi reaksi oksidasi itu dia butuh apa? Oksigen. Oksigen. Nah, kita tidak mau terjadi reaksi oksidasi. Salah satunya tadi pakai antioksidan. Tapi cara yang lain, kalau antioksidan itu kan dia mendonorkan elektronnya kepada radikal bebas, gitu. Jadi radikal bebasnya sudah terbentuk, tapi karena didonorkan elektronnya, jadi radikal bebasnya tidak bereaksi lagi. Jadi tidak terjadilah reaksi berantai yang merusak makanan. Nah, kalau di sini O2, jadi sebelum terbentuk radikalnya, oksigennya kita ikat dulu gitu. Oksigennya mau masuk nih, mau ganggu, kita cegah dulu gitu, kita ikat oksigennya. Ya, itu fungsinya supaya jangan sampai dia menginisiasi atau memulai reaksi oksidasi. Terus beberapa enzim itu juga bisa bersifat antimikroba karena mungkin dia bisa mencerna dinding selnya dari mikroba sehingga dinding selnya terganggu dan si bakterinya mati. Terus bisa juga diaplikasikan untuk sebagai indikator ya. Ini tadi smart packaging. Jadi dia enzim ini bisa memberikan sebagai biosensor gitu ya. Kalau misalnya suhu dari produk itu berubah gitu. Tadinya dia seharusnya disimpan beku, dia terpapar panas, nanti si enzimnya berinteraksi dengan substratnya karena suhu yang tinggi, terus dia mungkin menghasilkan warna tertentu begitu ya, sehingga bisa menyampaikan kepada konsumen bahwa ini produknya sudah mengalami gangguan gitu. Nah, cara untuk menempelkan enzim ke MMT itu ada cara dengan non-covalent adsorption atau covalent bonding. Nah, ini yang non-covalent, masih ingat ikatan covalent ya? Kalau ada CH4 misalnya ya, ini HH gitu ya. Nah, ikatan ini nih ikatan kovalen. Kalau dia ikatan ionik, berarti dia cuma berinteraksi secara ionik saja, tapi tidak ada ikatannya itu. Nah, kalau yang non-kovalen, itu pertama bisa interaksi hidrofobik. Tadi kita punya surfaktan, terus surfaktannya dia punya rantai-rantai hidrofobik ya, rantai-rantai nonpolar. Nah, rantai-rantai hidrofobik ini bisa berinteraksi dia dengan enzim. Jadi dia tidak punya ikatan kovalennya, tapi dia berinteraksi karena sama-sama nonpolar atau sama-sama hidrofobik. Atau bisa juga dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang mana? Masih ingat? Ikatan hidrogen itu yang dia berinteraksi dengan atom
Oksigen. Namanya loh, ikatan hidrogen. Dia berinteraksi dengan atom Oh, hidrogen. Ya, ikatan hidrogen itu dia berinteraksi dengan atom hidrogen. Jadi untuk atom-atom F, O, N ya, fon ini dia bisa berinteraksi dengan hidrogen, membentuk ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen itu dia cuma interaksi gitu ya, biasanya di kalau kalian ini tidak bisa di zoom ya, bisa kelihatan tidak ya di sini? Itu ininya putus-putus, bukan seperti ini kan ikatannya ini ya garis tebal ya. Kalau ikatan hidrogen itu dia cuma interaksi antara atom-atom yang suka berdekatan dengan hidrogen. Nah, itu ikatan hidrogen. Nah, jadi bisa saja si enzim itu berinteraksi dengan MMT melalui ikatan hidrogen. Atau dia juga bisa melakukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen misalnya clay-nya berikatan dengan kitosan, terus kitosannya berikatan kovalen dengan enzimnya. Itu teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk menempelkan enzim ke MMT. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk aplikasi nanoclay pada polimer untuk kemasan pangan. Jadi di kuliah ini ya, targetnya adalah kalian itu mengenal tentang nanopartikel, mengenal tentang aplikasinya, mengenal apa tipe-tipe reaksinya gitu ya. Walaupun belum bisa secara mendalam, kalian tidak akan bisa secara mendalam menguasai nanoteknologi dengan hanya satu mata kuliah ya. Jadi kalau yang mau mendalami lagi nanoclay ini banyak sekali juga penelitiannya, coba lihat di artikel-artikel di jurnal-jurnal ya. Kalian harus lebih aktif. Mungkin bisa untuk kalau yang belum punya judul di proposal, bisa ini menjadi topik-topik penelitian ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sudahi pertemuan kita minggu ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, masih di tentang kemasan pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.